Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Sali Pratiwi, dosen program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Jurnalisme Kontemporer, sesuai dengan bidang keahlian saya, media dan jurnalistik. Mata kuliah Jurnalis Kontemporer dengan kode mata kuliah SPK 2218 adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sriwijaya. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, 2 diantaranya adalah UTS dan UAS. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan terkait jurnalisme di tengah disrupsi teknologi, khususnya transformasi ruang redaksi akibat kecerdasan buatan atau AI generatif, pergeseran model bisnis media akibat disintermediasi platform pencarian, serta tuntutan produksi konten multiplatform yang cepat, namun tetap akurat dan etis. Mahasiswa juga akan berlatih manfaat artificial intelligence sebagai co-pilot jurnalis, bukan pengganti, sekaligus menguasai verifikasi informasi, jurnalisme data, storytelling media, mobile first, literasi algoritma, dan strategi distribusi berbasis kanal milik sendiri atau own channels. Sejalan dengan kebutuhan industri media saat ini yang menuntut kredibilitas manusia sebagai nilai pembeda utama di tengah banjir konten yang dihasilkan oleh mesin. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain menunjukkan sikap bertanggung jawab mandiri dan menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugas jurnalistik, menguasai konsep teoritis jurnalistik, perkembangan teknologi media, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dalam memproduksi karya jurnalistik, serta mampu memproduksi dan mendistribusikan konten jurnalistik multiplatform yang akurat, berbasis data, dan bertanggung jawab. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis dan disrupsi jurnalisme kontemporer, termasuk transformasi model bisnis sesuai dengan CPL P3. CPMK kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip verifikasi, fact-checking, dan pedoman etika penggunaan teknologi dan AI dalam karya jurnalistik. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memproduksi konten jurnalistik multiplatform, baik berupa teks, audio, video, dan data dengan memanfaatkan teknologi yang ada. CPMK keempat, mahasiswa mampu merancang strategi distribusi konten dan pengelolaan audiens berbasis data melalui kanal media dan algoritma platform. CPMK terakhir yaitu CPMK kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak sosial jurnalisme di era digital termasuk tantangan disinformasi, deepfake, dan misinformasi. Mata kuliah ini menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan case-based learning, serta project-based learning sebagai output dari akhir mata kuliah. Untuk komponen dan bobot penilaian, penilaian pertama dari tugas individu atau kelompok mingguan sebanyak 35%, praktek produksi konten sebanyak 20%, ujian tengah semester atau UTS sebanyak 15%, ujian akhir semester atau proyek akhir sebanyak 20%, serta partisipasi dan sikap profesional sebanyak 10%. Mata kuliah ini menggunakan berbagai referensi. Referensi utama dari mata kuliah ini adalah pedoman penggunaan kecerdasan buatan dalam karya jurnalistik dari Dewan Pers, lalu juga diktat dari Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report yang diterbitkan oleh University of Oxford, juga diakses dan terus diperbarui dari Journalism Media and Technology Trends and Predictions, dan yang terakhir dari The Element of Journalism, karya Bill Kovac dan Lesson Shields. Pustaka pendukung lainnya adalah artikel dan jurnal yang senantiasa memberikan pemahaman terkait perkembangan industri media saat ini, serta perkembangan jurnalisme di dunia saat ini. Serta panduan etik dan praktik terbaik dari Asosiasi Jurnalis dan Dewan Pers Internasional. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Jurnalisme Kontemporer. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang banget hari ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman ya. Semoga semuanya sehat. Sebelum mulai perkuliahan, aku akan absen dulu. Ada berapa orang kelas kita yang hadir saat ini? 9.
Ada 9, artinya hadir semua ya? Hadir semua. Oke, sebelum mulai, ada yang ingat materi minggu lalu tentang pengantar jurnalistik? Apa lingkup kegiatan jurnalistik apa aja? Dimulai dari? News gathering. Input berita, menulis berita, editing, dan juga publikasi. dan publikasi atau menyiarkan berita. Oke, kalau perbedaan antara jurnalistik dan jurnalisme? Kalau jurnalistik itu lebih kepada bagaimana sebuah bidang jurnalistik. Jadi kalau jurnalisme itu dia lebih kepada praktiknya, bagaimana nanti kegiatan-kegiatan jurnalisme itu nanti akan direalisasikan. Oke, excellent. Teman-teman sudah bisa menangkap bahasan minggu yang lalu ya. Nah, hari ini aku akan bahas tentang fast and slow journalism. Nah, sebelum masuk tuh, apa sih yang teman-teman lihat perbedaan sistem jurnalisme dulu dan sekarang? Ada yang bisa jawab? Kalau zaman dulu tuh prosesnya lebih lama Mbak untuk sampai ke publik. Kalau zaman sekarang kan lebih cepat nyebarnya di publik. Walaupun sama-sama akurat, cuman prosesnya aja yang lama dan cepat. Jadi memang lebih kerasa perbedaannya ya. Selain itu ada lagi? Media publikasinya sekarang kebanyakan melalui media sosial, tapi kalau dulu tuh kebanyakan dari yang media konvensional. Media konvensional seperti kertas ya, cetak Iya, ya. Dan kalau sekarang lebih ke apa yang ada di genggaman teman-teman ponsel ya. Nah, fast and slow journalism ini sedikit pemahaman buat teman-teman bagaimana pola pemberitaan sekarang bergeser. Jadi dari yang paper based sekarang online based. Nah, fast and journalism. Nah, kita akan mulai dari fast journalism. Jadi fast journalism itu adalah atau biasa disebut sebagai jurnalisme cepat. Ini model produksi beritanya itu menempatkan kecepatan jadi prioritas utamanya. Nah, di ekosistem media sekarang, ini gimana caranya media itu berlomba-lomba untuk nyajiin berita secepat mungkin. Tuh, kalau slow journalism itu ibarat kayak makan resto berbintang yang kalian pesen langsung dimasak. Nah, kalau fast journalism ya kayak fast food, tinggal ambil, sajiin ke teman-teman. Itu analoginya. Lalu karakteristik utamanya bisa teman-teman lihat. Yang pertama adalah tentu aja orientasinya adalah waktu. Dia harus cepat. Bahkan kalau teman-teman sering dengar breaking news ya, nah itu adalah salah satu cara untuk bisa nge-reach out reader, pembaca atau audience untuk baca beritanya mereka secepat mungkin. Nah, terus juga kuantitas kontennya, karena dia fast maka produksi beritanya cenderung lebih banyak. Terus dia harus ngejaga traffic pengunjung untuk tetap stabil di lamannya mereka. Terus juga artikelnya akan cenderung lebih ringkas ya, karena dia cepat maka artikelnya akan lebih ringkas. Dan ketergantungan pada SEO. Ada yang tahu SEO itu apa? Ya, search engine operation. Nah, itu semakin tinggi ranking mereka di SEO, maka ketika mengklik satu isu, mereka akan ada di paling teratas. Gitu. Lalu juga ada pembaruan berkelanjutan. Jadi berita yang sering diterbitkan itu akan terus diupdate, tapi bentuknya potongan-potongan. Itu karakteristik si fast journalism. Nah, ada sisi positif dan sisi negatifnya si fast journalism ini. Positifnya adalah ya aksesnya instan, jadi kita bisa tahu lebih cepat. Kejadian 7.30, teman-teman di 7.32 udah bisa terima beritanya. Ya, kebayangkan ya. Terus efisien tuh karena dia kasih poin-poin penting ya, tanpa kita perlu baca narasi yang panjang. Karena kebanyakan sekarang teman-teman lebih suka teks-teks kecil, atau lagi dibikin kayak di medsos-medsos itu kan teman-teman lebih suka baca itu ketimbang baca beritanya yang lengkap versi yang panjang sekali itu. Nah, dia juga interaktif karena memungkinkan audiens itu terlibat langsung melalui kolom komentar. Nah, sisi negatifnya ada. Sisi negatifnya adalah pertama, karena dia diburu waktu, maka ada sisi keakuratannya itu seringkali diabaikan ya. Makanya karena saking pengen cepatnya, apa yang diterima itu langsung disebarin. Jadi verifikasinya lebih minim. Terus dari sisi kedalaman pun
dia jadi nggak dalam karena teman-teman hanya tahu permukaan aja. Tuh. Dan yang terakhir adalah yaitu tadi sisi negatif yang ini adalah melelahkan ya. Karena dia cepat, terus berkala, intens. Jadi teman-teman kalau baca si topik berita itu tuh jadi capek. Ini melelahkan fast journalism. Itu sisi positif dan negatif dari fast journalism. Nah, gimana dengan slow journalism? Nah, slow journalism ini kembali ke mode awal jurnalisme ya. Dia cenderung lebih lambat, dia melawan tren. Kalau yang tadi itu kecepatan karena kebutuhan pasar, maka slow journalism dia orientasi utamanya adalah kualitas. Dia cenderung lebih lambat karena proses verifikasinya lebih mendalam dan biasanya juga teksnya cenderung lebih panjang ya, karena tadi yang disajikan adalah kedalaman dan kalau dibilang tuh adalah masakan rumahan yang bergizi. Jadi butuh waktu lama buat riset, verifikasi supaya dia matang dan bermakna. Slow journalism ini sebenarnya dulu juga populer ya. Populer sejak tahun 2007 semenjak si Fast agak sudah ke-up ya, zaman mulai Detik dan mungkin beberapa media yang menerapkan fast journalism. Ini dia sebagai reaksi terhadap industri digital sekarang yang itu tadi yang teman-teman kayak fast food tadi, cepat tapi dangkal gitu tadi. Jadi slow journalism berusaha menjawab itu. Nah, apa sih filosofi di balik slow journalism? Gerakan ini nih diinspirasi oleh slow food movement di Italia. Dia protes kehadiran makanan cepat saji demi mempertahankan kualitas bahan dan kenikmatan makanan. Sebenarnya ini istilah yang diambil dari gerakan itu. Kalau apa sih hubungannya fast food sama slow food ya? Ya itu tadi. Jadi lawannya adalah slow ya. Karena dia menganalogikan si proses pembuatan berita itu untuk ngasih jeda untuk jurnalis untuk bisa bercerita lebih dalam kepada audiens dan halayak. Jadi yang disajikan tuh nggak semua informasi tapi juga pengetahuan. Jadi fokusnya adalah mengapa dan bagaimana dan dampak jangka panjangnya gimana, gitu. Nah, karakteristik utamanya tentunya pertama adalah riset yang dalam. Jadi bisa jadi dia digali dan diriset berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Bentuknya bisa investigasi atau long form. Tuh, terus narasinya lebih kuat ya, dia bentuknya lebih storytelling. Kalau di Fast tuh biasanya straight news ya, yang langsung to the point. Tapi kalau ini dia lebih ya bentuknya feature atau berita khas gitu. Terus verifikasinya berlapis, jadi dia akan ngambil pandangan pakar, terus juga menelusuri berbagai sumber yang terkait gitu. Itu karena itu dia lebih dalam. Terus juga dia menghindari sensasionalisme. Jadi dia nggak akan menggunakan judul yang ya clickbait. Kalau kebanyakan sekarang kan judulnya clickbait ya. Kayak misalnya nyebutin nama siapa, ternyata pas diklik bukan orang itu gitu. Tuh. Terus pendanaannya alternatif. Karena tidak ngejar traffic iklan, media yang menyajikan slow journalism itu biasanya dia pola bisnis medianya itu adalah program langganan. Jadi teman-teman berlangganan berita mereka atau membership atau juga donasi dari komunitas pembaca. Tuh. Nah, contoh media yang menerapkan slow journalism, kalau yang internasional ada yang namanya delayed gratification. Dia majalah, tapi bentuknya adalah online juga ya. Terus juga ada The New Yorker, dia terkenal dengan artikel investigasi, esai yang panjang sama dalam. Nah, Indonesia punya. Salah satunya adalah Project Multatuli, ada yang pernah dengar Project Multatuli? Mereka tuh sering disebut sebagai jurnalisme telaten ya, karena fokusnya sama isu-isu. Dan Project Multatuli itu dia berbasis komunitas. Jadi misalnya teman-teman mereka open donasi. Jadi untuk bisa menjaga kesinambungan si media itu, mereka membuka donasi gitu. Jadi untuk bisa menghidupin orang-orang yang nulis beritanya di situ. Tirto ID juga sama. Tirto ID ini dia mengkhususkan diri
sebagai media dengan laporan mendalam. Juga ada Kompas ID. Nah, Kompas ID sama kompas.com itu beda, teman-teman ya. Kalau kompas.com dia adalah versi online dari ya Kompas lah, kompas.com. Tapi dia kalau Kompas ID dia adalah bentuk digital dari Kompas koran Kompas. Jadi koran Kompas itu nggak satu manajemen dengan kompas.com. Tuh, jadi Kompas ID dan sebagaimana kulturnya si koran Kompas itu yang disajikan di Kompas ID. Tuh, berita mendalam. Juga yang teman-teman sama-sama tahu dan yang sering orang dengar itu majalah Tempo yang masih menyajikan slow journalism. Nah, kenapa sih kita butuh slow journalism? Di tengah ramenya media massa online sekarang, termasuk homeless media, terus media yang tumbuh mengakar di media sosial, itu kental banget sama hoax ya, disinformasi dan lain-lain. Nah, slow journalism bisa kita gunakan untuk melawan disinformasi, karena verifikasinya tuh ketat, terus resiko hoaxnya sangat kecil. Terus dia juga membantu kita mengatasi news fatigue. Apa sih news fatigue? Ya, news fatigue itu tuh lelah ya karena baca berita yang sama tapi berulang-ulang. Itu yang disajikan sama si fast journalism tadi. Nah, ini perbandingan ringkas antara fast journalism dan slow journalism. Dari segi gaya berpikir, si fast, impulsif dan instan, tapi slow journalism analisis dan dia sabar. Terus output mentalnya juga si fast, kita jadi tahu informasinya apa, tapi kalau di slow journalism kita jadi paham kenapa ada hal tersebut. Terus resiko psikologisnya, kalau di fast kita bisa kena news anxiety, tapi kalau di slow journalism ada kepuasan intelektual. Nah, kualitas opininya kalau di fast udah pasti dangkal dan mudah berubah, sementara di slow dia kuat dan berdasarkan data. Nah, kalau menurut teman-teman, mana yang lebih baik? Fast atau slow? Tergantung situasinya. Tergantung situasinya. Kalau situasi apa yang bikin fast lebih baik? Atau situasi yang mana yang bikin slow lebih baik? Mungkin saya bisa Oke. Untuk fast journalism itu lebih yang keadaan darurat. Sebagai sederhananya itu saat ada kasus bencana, biasanya kan masyarakat butuh pemberitaan yang cepat untuk mengatasi lah bencananya. Sedangkan kalau slow journalism itu lebih ke investigatif ataupun saat berusaha menguak kasus-kasus yang ada di pemerintahan. Betul. Jadi beberapa sisi ya, kalau untuk tahu informasi kita butuh fast journalism ya. Tapi untuk tahu dalam kita butuh slow journalism. Jadi kita tetap butuh keduanya ada di ekosistem media massa kita. Oke, sebelum saya masuk ke kuis, apakah teman-teman punya pertanyaan lagi? Cukup? Baik, silakan siapkan ponselnya untuk kita mulai kuis kita hari ini. Oke, silakan join di kodenya 198858 atau bisa di scan barcode. Cara masuk itu dulu. Kejauhan.
Baik, ada kesulitan teman-teman? Oke, bisa. Kamu boleh foto itu di Zoom. Ya, biar masuk. Nah. Nomornya dari WA. Ini yang Oke, 2 lagi. Ya, siapa lagi yang belum? Kalau udah lengkap, aku akan mulai ya teman-teman ya.
Aku akhiri aja Pak ya. Oke. Ya, selamat buat Maharani, Muhammad dan Naufal. Oke, itu tadi materi slow journalism dan fast journalism. Untuk materi ini akan ada tugas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman diminta untuk memilih satu media fast journalism dan satu media slow journalism untuk di-compare berdasarkan materi hari ini. Nanti akan dikumpulkan di sistem simak pembelajaran kita. Tuh, deadline-nya adalah H-1 jadwal kuliah kita. Tuh, itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.